Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadailul Quran, keutamaan Al-Quran. Telah disebutkan dalam hadis-hadis yang banyak tentang keutamaan Al-Quran dan ilmu-ilmunya. Di antaranya ada yang berkaitan dengan keutamaan belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Di antaranya ada yang berkaitan dengan keutamaan membacanya dan mentartilkannya. Di antaranya ada kaitannya dengan keutamaan menghafalkannya dan menerjemahkannya atau memahaminya. Sebagaimana telah disebutkan dalam ayat-ayat yang cukup banyak di dalam kitab Al-Quran, mengajak orang-orang yang beriman untuk tadabbur atau mengangan-angan kandungan Al-Quran dan mempraktekkan atau mengamalkan hukum-hukumnya, dan mengajak untuk suka mendengarkan Al-Quran ketika ada yang membacanya atau ketika dibacakannya, ya. Di sini akan kami sebutkan sebagian daripada ayat-ayat Al-Quran yang sangat mulia dan hadis-hadis yang mulia. Pertama, ayat-ayat Al-Quran. Yang pertama yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, surat Fatir ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah dan mendirikan salat dan menafkahkan sebagian daripada yang aku rizkikan kepada mereka, baik secara rahasia maupun terang-terangan, maka mereka itulah orang-orang yang mengharapkan perdagangan yang tidak akan merugi. Perlu dijelaskan di sini bahwa yatslun, membaca, ini ada bedanya dengan yaqra'un, ya. Kalau yaqra'un ya asal membaca saja, mungkin membaca dengan hati atau membacanya dengan tanpa lagu, ya, membacanya tanpa tajwid, ya. Jadi yatslun itu adalah bacaan yang bagus, seperti musabaqat tilawatul Quran, ya. Di sini mengajak kita untuk membaca Al-Quran dengan bagus, baik karena mengikuti tajwid maupun karena suara dan lagunya yang indah, ya. Kemudian aqamus shalah, mendirikan sholat ini, mendirikannya sama dengan membangun, ya. Jadi melaksanakan sholat itu yang sempurna, tidak asal-asalan. Terus anfaqu mimma razaqnahum, ini menginfakkan sebagian, ya. Kata-kata sebagian ini ya, kalau kita punya uang 1 juta gitu ya, namanya sebagian itu masuk 1.000 rupiah, ya. 1.000 rupiah itu sebagian, ya, tapi ya menyesuaikanlah dengan jumlahnya gitu, ya. Rezeki yang diberikan oleh Allah kepada manusia itu ya banyak sekali, ya. Masa orang disuruh infak hanya mengeluarkan uang 100.000 saja, itu kok berat. Padahal di sini sedekah itu ya sirran wa alaniyatan. Ada 2 versi, sedekah dengan rahasia dan sedekah dengan terang-terangan, ya. Orang kalau bisa seperti itu, yakni membaca Al-Quran, banyak membaca Al-Quran dengan baik, dan sholatnya baik, ya, baik jumlah sholatnya maupun cara melakukannya, ya, dan banyak berinfak, itu baru orang itu bisa mengharap dagangan yang tidak merugi. Kalau tidak, ya Masya Allah, seperti orang bekerja tidak ada hasilnya. Demikian pula ini seperti orang ya mengamalkan Islam tapi tidak ada yang
berkualitas, jadi tidak ada yang layak untuk diterima. Yang kedua, firman Allah surat Al-A'raf ayat 204. Yang ini sangat populer ya. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila Al-Qur'an dibacakan, maka dengarkanlah dan perhatikanlah agar kamu mendapatkan rahmat. Fastami'u itu berbeda dengan fasma'u ya. Istami'u itu sepertinya ada perhatian yang lebih gitu ya. Sengaja mendengarkannya ya. Tidak lewat terus dengar gitu enggak, tapi ya mendatangi ya atau memperhatikan. Itu namanya ya dengan penuh perhatian ya agar kamu mendapatkan rahmat. Ini luar biasanya Al-Qur'an ya. Al-Qur'an itu betul-betul pemancing rahmat. Karena manusia itu sebenarnya kunci mendapatkan apa saja yang dia inginkan itu ya. Umpamanya ingin mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan kesehatan, mendapatkan rezeki, apa saja baik di dunia maupun di akhirat itu terkait sekali dengan seberapa Allah merahmati manusia itu. Di sini Allah menawarkan, kalau kamu mendengarkan orang baca Al-Quran dengan penuh perhatian, kamu akan dapat rahmat. Ya, makanya sedikit-sedikit Allahumma arhamna bil Quran. Kasihanilah saya dengan Al-Quran. Sampai orang berobat pun dengan Al-Quran. Bihi ashtafi min kulli da'in. Dengan Al-Quran itu aku mohon kesembuhan daripada segala penyakit ya. Kalau mendengarkan saja itu sudah mendapatkan jaminan rahmat. Bagaimana kalau kita ini membacanya ya? Bagaimana kalau mempelajarinya? Bagaimana kalau mengajarkannya? Bagaimana kalau menghafalkannya? Bagaimana kalau memahami dan mengamalkannya ya? Yang ketiga, firman Allah, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha, surat Muhammad ayat 24. Tidakkah mereka mau mengangan-angan kandungan Al-Qur'an ataukah karena hati mereka sudah tertutup gitu ya. Di sini ini ya fadilah tadabbur itu jarang sekali orang menyebut-nyebut ya. Hanya andalannya adalah fadilah atau keutamaan orang membaca Quran saja atau menghafal Quran saja. Ya, kampanye untuk berusaha memahami makna Al-Quran itu kurang ya. Padahal seandainya orang itu mau ya, mau betul-betul mau setiap hari itu mempelajari entah satu ayat atau dua ayat, mempelajari maknanya ya. Walaupun dengan kitab-kitab terjemahan gitu ya, membantu kita untuk tadabbur ya. Kemudian selain ayat ini ada ayat juga yang berkaitan dengan tadabbur. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul yadabbaru ayatihi ya. Kitab yang aku turunkan kepadamu yang diberkahi agar mereka tadabbur, angan-angan maknanya. Jadi kalau sini ini Al-Quran yang ditampilkan berkaitan dengan fadilah-fadilahnya itu ya ini saja, fadilah membacanya, fadilah mendengarkannya, fadilah mengangan-angan maknanya. Tapi sebenarnya ya banyak sekali ya, seperti menyebut Al-Quranul Karim, berarti Quran mulia. Ini kan keutamaan Al-Quranul Azim, Kitabun Aziz, ya, Al-Quranul Hakim, ya. Oh, banyak sekali ya. Sedikit-sedikit kita membaca Al-Quran itu menemukan bagaimana Allah memberikan sifat, yang mana sifat itu adalah pujian bagi Al-Quran itu sendiri. Berikut ini hadis-hadis Nabi tentang keutamaan Al-Quran. Pertama,
Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kamu semuanya ialah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Nah, ini menarik untuk diperjelas hadis ini ya. Khairukum, sebaik-baik kamu. Itu artinya apa? Artinya orang yang terbaik ya. Orang yang terbaik. Makanya sampai ada sebagian ulama ditanya dengan perbandingan antara belajar dan mengajar Al-Quran dibanding dengan orang jihad fisabilillah, perang. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, ya jelas bagus Al-Quran lah. Wong disebut baik belajar dan mengajar Al-Quran karena disebut khairukum ya. Terus man ta'allama Al-Quran wa 'allama, orang yang belajar Al-Quran dan ya ini belajar dan mengajar. Bukannya belajar tak sampai betul-betul puncaknya baru mengajar, tidak ya. Apa yang telah dipelajari umpamanya baru saja diajari, bisa lancar membaca, ya mengajar kepada orang lain ya. Terus diberi lagi ilmu, bisa tajwidnya diajarkan, ilmu lagi apa diajarkan ya. Makanya guru-guru Al-Quran, guru-guru TPQ itu harus terus belajar ya. Guru itu harus pandai betul. Katanya guru itu belajar 3 kali, muridnya belajar sekali ya. Karena guru itu jangan sampai salah di dalam belajar, mengajar ya. Kemudian kebaikan orang yang belajar Al-Quran ini, belajar dan mengajar ini didukung lagi dengan hadis Nabi, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat bagi orang lain. Jadi kalau orang menjadi guru Al-Quran itu sekaligus 2 kebaikan, 2 sesuatu yang terbaik. Ya. Pertama mengajarkannya, yang kedua kan dengan mengajar Al-Quran itu memberikan manfaat kepada orang yang sebanyak-banyaknya. Ya, orang yang telah mengajarkan Al-Quran kepada orang lain itu sama dengan telah mengalungkan kalung kebesaran. Jadi orang lain yang diajarkan Al-Quran itu asalnya adalah orang biasa-biasa saja. Begitu diajari Al-Quran menjadi orang yang hebat. Bahkan derajat-derajatnya sampai ada yang sederajat dengan para nabi ya. Disebut orang yang asyraf ummati, umat Nabi Muhammad yang paling mulia ya. Ya, walaupun sampai tua kita tetap belajar, tetap mengajar. Yang kedua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir dengan Al-Quran itu akan dikumpulkan dengan malaikat as-safarah. As-safarah itu malaikat juru tulis. Al-kiram al-bararah, yang mulia dan yang baik-baik. Walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi, dan orang yang membaca Al-Quran tetapi dia itu gagap, ya kesulitan, wa huwa alaihi syaqun, dan dia merasa berat sekali di dalam membaca Al-Quran itu. Ya, betapa jauhnya antara bahasa dia dengan bahasa Al-Quran. Betapa jauh antara huruf Al-Quran dengan huruf yang lain ya. Sehingga dia merasa berat sekali. Lahu ajrani, dia mendapatkan 2 pahala. Pahala bacaannya dan pahala kesulitannya itu. Hadis diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Ya. Di sini kemahiran di sini yang dimaksud adalah kemahiran membaca. Tidak sampai kemahiran tafsirnya, pengamalannya, baru mahir membaca saja itu sudah mendapatkan kedudukan ma'as safaratil kiram al-bararah, akan dikumpulkan dengan malaikat safarah yang mulia ya. Nah, ini nanti puncaknya orang yang keahlian dalam Al-Quran, yaitu kalau sudah disebut
ahlul Quran, yang nanti penjelasannya panjang lebar bagaimana orang menjadi ahlul Quran. Hadis berikutnya yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Asyrafu ummati hamalatul Quran." Rawahu At-Tirmidzi. Asyraf, ini bukan asyrafu ummati. Kalau asyrafu ummati utawi luwih mulya-mulyane umatku, ya begitu itu. Tapi hadis ini bukan itu, tapi asyraf. Asyraf itu jamak daripada syarif. Syarifun itu orang mulia, jamaknya asyraf. Jadi di sini diartikan umat-umatku yang mulia. Orang-orang yang mulia daripada umatku adalah para penghafal Al-Quran. Jadi tidak betul kalau orang mengatakan bahwa niat menghafal Quran itu hanya karena untuk menjaga Al-Quran supaya tidak sampai hilang, tidak sampai dipalsu orang, dan ya di antara fadilah menghafal Quran adalah untuk membuat penghafalnya itu menjadi manusia yang mulia. Bagaimana tidak? Jadi Al-Quran masuk di dalam hatinya, ya. Hatinya itu berisikan Al-Quran. Sampai katanya ada kemungkinan besok kalau orang hafal Al-Quran itu dipukuli oleh malaikat, umpamanya dia bisa berontak, ya. Engkau memukuli saya, itu sama dengan memukuli Al-Quran. Karena dalam hatiku ada Al-Quran, ya. Kemudian sehubungan dengan hadis ini, umat-umatku yang mulia adalah para menghafal Al-Quran, maka orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa hafal Quran, hendaklah bersyukur, betul-betul bersyukur, merasa bahwa dia itu diberi pemberian oleh Allah, yang pemberian itu menjadikan dirinya menjadi orang-orang yang mulia di kalangan umat Nabi Muhammad. Ya. Berikutnya hadis Nabi Muhammad SAW, Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya dia nanti pada hari kiamat akan mendatangi para pembacanya dan akan memberikan pembelaan, yakni syafaat kepada para pembacanya. Ya. Ketahuilah bahwa menghadapi hari kiamat ini sangat-sangat berat, ya. Jadi ada firman Allah, ya, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Zuhziha itu diselamatkan, tapi tidak cara dengan langsung diangkat gitu saja, ya. Zuhziha itu umpamanya orang kecepet, ya, di dalam tabrakan mobil, ya, kemudian sampai diambilkan linggis apa gitu, dibuat ngongkek-ngongkek sampai alhamdulillah sudah lepas, sudah. Itu jadi besok itu keselamatan itu, ya, sesuatu yang tidak begitu terus tiba-tiba ada gitu saja, ya. Ya, ditimbang, dihitung, ada rapot, ya, disaksikan oleh anggota badannya, ya, sampai hisab itu, ya, sesuatu yang melelahkan gitu, ya. Baru akhirnya ada keputusan selamat atau keputusan neraka, ya. Nah, di antaranya yang menyelamatkan manusia dari kesulitan-kesulitan pada hari kiamat itu adalah syafaat-syafaat, ya. Ada syafaatnya para nabi, ada syafaatnya Al-Quran yang kita baca. Bahkan, ya, kita yang membaca ini kalau memang layak, ya, diberi hak untuk memberikan syafaat kepada orang-orang yang dekat dengan kita, keluarga kita, kawan-kawan kita, ya. Jadi Al-Quran itu syafaat sebagaimana syafaat Rasulullah SAW. Tetapi ada yang mengatakan lebih luar biasa syafaat Al-Quran daripada syafaat Rasulullah. Karena sebenarnya kedudukan Al-Quran lebih tinggi daripada Rasulullah, ya. Kalau Rasulullah itu syafaatnya adalah ketika sudah
terjadi, jadi orang betul-betul terjerumus dalam kesulitan, dalam kesengsaraan, baru beliau mengentaskannya. Tapi kalau Al-Quran ini menghindarkan orang daripada kesengsaraan, daripada musibah. Belum terjadi sudah dihindarkan. Ya. Hadis berikutnya yaitu hadis kelima, sabda Rasulullah, masalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'an kamathal utrujah rihuha thayyib wa ta'muha thayyib. Muttafaqun alaih, hadis yang disepakati oleh seluruh para perawi hadis. Kalau muttafaq ini sudah puncak kesahihan hadisnya. Perumpamaan orang beriman yang membaca Al-Quran itu seperti jenis jeruk yang namanya utrujah. Jeruk itu baunya harum dan rasanya enak. Ya. Masya Allah, jangan dikira harum itu tidak dicari orang ya. Orang itu ingin baunya harum sampai cari minyak-minyak harganya 1 gram berapa juta. Karena harum itu ya menjadi kenikmatan. Kalau ada makanan baunya enak, rasanya enak, bagaimana ya? Masya Allah, aroma itu diperlukan. Orang beriman yang suka membaca Al-Quran, dia aromanya bagus. Ya, sudah rasanya enak, harum sekali. Jadi membaca Al-Quran menjadi pengharum bagi orang yang beriman. Berikutnya hadis ke-6, sabda Rasulullah, inna hadzal Qur'an maktubatullah fata'alamu mimma tubatihi mastata'tum. Artinya, Quran ini adalah hidangan Allah. Maka belajarlah kamu daripada apa yang dihidangkan oleh Allah semampumu. Bayangkan ya, seandainya seorang kaya raya atau seorang pejabat tinggi, semuanya menteri atau presiden atau raja itu memberikan suatu hidangan ya. Bayangkan seperti apa hidangannya ya. Ya ini maktubatullah, hidangan Allah. Ya. Maka masa kamu akan mengambil hanya 1 suap saja ya. Ya sebanyak-banyaknya, mastata'tum itu sebanyak-banyaknya. Inilah hadis-hadis tentang keutamaan Al-Quran. Tapi sebenarnya masih banyak ya orang mau belajar Al-Quran, mau menghafal Al-Quran dengan mengambil 1-2 saja daripada fadilah-fadilahnya itu sudah cukup sebetulnya ya. Sudah cukup, tapi masih banyak lagi ya, masih banyak lagi. Dan sebaiknya bagi orang yang belajar ilmu-ilmu Al-Quran adalah beradab dengan adab-adab Al-Quran, berakhlak dengan akhlak-akhlaknya, dan hendaknya tujuannya daripada ilmu itu adalah mencari ridho Allah dan untuk kepentingan akhirat, tidak untuk kepentingan dunia yang fana, dunia yang tidak ada harganya ini ya. Dan hendaklah mengamalkan apa yang ada di dalamnya agar Al-Quran itu besok menjadi hujjah, yakni menjadi bantahan, menjadi alasan baginya untuk diselamatkan. Karena Rasulullah pernah bersabda, Al-Qur'anu hujjatun laka aw alaika. Quran itu akan menjadi hujjah bagimu atau atasmu. Yakni akan bisa saja Al-Quran menjadi penyelamatmu atau justru yang akan menjatuhkanmu, akan menuntutmu, begitu ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah berkata, barang siapa yang tidak membaca Al-Quran, maka dia itu sungguh telah menjauh dari Al-Quran. Dan barang siapa yang membaca Al-Quran tapi tidak tadabbur, tidak mengangan-angan maknanya, maka sungguh dia telah menjauh dari Al-Quran. Dan barang siapa yang membacanya dan bertadabbur, tapi tidak mengamalkan apa yang ada di dalamnya, maka sungguh dia telah menjauh dengan Al-Quran.
Jadi seperti itu, Masya Allah, dikira kalau nggak pernah baca saja itu namanya meninggalkan Al-Quran. Padahal sudah baca tanpa tadabbur, tanpa mengamalkan itu sama dengan meninggalkan Al-Quran. Sampai di sini pengajian ilmu Al-Quran, dan ini adalah pengajian yang menjadi dasar. Kenapa? Dari sini kita mencintai Al-Quran. Dengan mencintainya kita akan mempelajarinya sampai sedalam-dalamnya, sedetail-detailnya.